Mencintai adalah melindungi, tapi harus mencoba menghapus stunting pemikiran. Bukan duta stunting ya? Bukan. Duta penurunan stunting. Halo sobat keren semua berada dimanapun. Ketemu lagi di Serasa Podcast. Serunya bercerita bersama. Ada cerita, ada rasa. Mudah-mudahan sobat keren semua hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentu juga ceria, seceria teman ngobrol saya hari ini. Tentunya ada Bunda Zainab. Selamat pagi, selamat berbahagia hari ini Bunda. Karena ketemu saya lagi, bahagia nggak sih Bunda? Halo Aidar, kalau dibilang tanya bahagia sih Selalu bahagia Bunda ya. pertamanya sih langsung pandangan pertama set gitu. Habis gitu Karena kalau saya lihat alhamdulillah Bunda ini selalu ceria, semangat. Karena saya juga berteman di media sosial Bunda ini. Wah gak pernah habis kegiatan dan beraktivitas. Gak pernah habis ya? Gak pernah habis. Dan itu menginspirasi sebenarnya Bunda. Oke. Nah, jadi sobat keren, jadi di samping saya nanti kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol seru dan tentunya berkaitan dengan rasa karena kita Serasa Podcast ya. Yes. Ada Bunda Zainab. Bunda Zainab ini merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bangkalan dan juga baru saja dilantik sebagai duta penurunan stunting. Dilantik langsung oleh Bapak Bukan duta Kepala. stunting ya? Bukan. Duta penurunan stunting. Dan juga Bunda Genre. Ya. Tentunya masih banyak bunda-bunda yang lain. Jabatan. Dan tentu itu juga yang menginspirasi kita semua. Siap. Sehat Bunda ya. Alhamdulillah. Sehat, bahagia, luar biasa. Nah, ini yang selalu menjadi jargonnya Bunda. Gimana Bunda? Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Yeay. Nah, mudah-mudahan ini mengawali podcast kita. Sobat keren yang nonton nih semuanya tertular untuk selalu bahagia Dan menjadi penebar bahagia. Jadi tidak bahagia sendiri tapi ngajak orang lain untuk bahagia. Betul. Baik Bunda, kita akan Asik. ngobrolin Mau ngobrol apa masa nih? depan. Wes, bukannya Anda sudah punya masa depan? Ini beda nih, masa depan orang banyak. Oh, orang banyak. Bukan spesifik ya. Spesifik. Jadi kita akan ngobrolin masa depan. Tentunya ini berkaitan dengan generasi kita Bunda. Karena kan target Indonesia 2045 kita akan mencetak generasi emas yang tentu terhindar dari berbagai permasalahan. Salah satunya masalah stunting Bunda. Nah sebenarnya stunting ini apa sih Bunda kalau menurut Bunda? Kan stunting itu gagal tumbuh. Tapi saya lebih justru sekarang lebih cenderung lebih spesifik adalah tidak hanya stunting gagal tumbuh untuk pertumbuhan. Karena di sini juga kita harus benar-benar apa ya? Kalau bisa menjadi garda terdepan karena kita sebagai Bunda Genre, Bunda PAUD, Bunda Duta Penurunan Stunting. Jadi kita nomor satu itu adalah ulasan bahwa tidak hanya pada stunting itu sendiri makhluknya, manusianya yang gagal tumbuh, tapi harus mencoba menghapus stunting pemikiran. Nah, asik kan? Stunting pemikiran. Kan tidak tumbuh kalau stunting. Stunting kan gagal tumbuh. Nah, kalau pemikirannya tidak tumbuh bagaimana? Wah, itu juga bahaya juga Bunda. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda? Jadi kalau bisa ya jangan stunting pemikiran juga gitu loh. Fisik dan pemikiran jangan stunting. Iya. Ya. Kalau kan kasarnya kalau cuma hanya stunting untuk tubuh kelihatan, tapi kalau stunting pemikiran bagaimana? Nah, kan nggak kelihatan. Betul. Nah, jadi sekarang Bunda adalah pengupayaan bahwa untuk generasi muda, anak-anak muda untuk mau berpikir ke depan. Betul. Untuk menjadi siap apa? Siap menjadi orang tua. Itu. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus menebarkan kebahagiaan. Kalau kita menjadi penebar kebahagiaan, otomatis kita dulu yang harus bahagia. Betul. Terus Bunda bagaimana dengan harus yang bahagianya? Ya kita mulai dari diri kita bahwa kita harus mau belajar. Yang pertama mau belajar. Harus. Mau belajar. Karena apa? Kita kalau nggak belajar, satu, kita lahir kan fitrah, tidak mengerti apa-apa. Mau jalan aja diajarin, belajar. Terus mau jadi anak menuju remaja, kita harus ada proses anak usia dini. Itu kan ada tempatnya. Betul. Pendidikan anak usia dini. Usia dini. Mau belajar nggak? Belajar. Kan orang tuanya yang ngajak. Betul.
harusnya kan, Ya. yang memberikan fasilitas. Orang tua. Berarti orang tuanya yang harus siap dulu, Ya. sadar dulu. Iya. Nah, terus habis gitu pada saat usia dini kita harus ke usia SD menuju ke remaja. Remaja. Lah ini juga apa? Di SD ngapain? Belajar lagi. Belajar. Ya. Terus ke usia remaja SMP sampai SMA ngapain? Lanjut, belajar lagi. Belajar lagi. Terus Bunda nanya, Ya. setelah SMA kemana? Belajar lagi. Kuliah. Belajar lagi. Setelah itu, Bisa langsung menikah. nah poinnya ada di situ. Ya. Menikah. Ya. Menikah itu belajar nggak sih? Belajar Bunda. Nggak. Justru di proses pernikahan itulah kita yang tidak dapat edukasi maksimal. Nah sekarang ada Perpres 72, di Ya. situ ada segala macam peraturan-peraturan yang mensinergikan semua lintas, lintas masyarakat, lintas UPD, lintas generasi dan lain-lain, Ya. mau bahu membahu untuk mewujudkan penurunan stunting ini sendiri. Ya, ya. Nah di situ apalagi ada CAPTIN, Nah, konseling itu pranikah. sebetulnya yang menarik, Nah, Bunda. itu poinnya. Belajar lagi nggak? Belajar lagi. Ya. Karena banyak sekali nih teman-teman kita Bunda, remaja-remaja itu yang menganggap bahwa menikah itu prosesnya ya hanya sekitar menyiapin pasangan, katanya begitu. Betul. Padahal kan sebetulnya banyak Bunda ya, seperti tadi Bunda. Tapi poinnya adalah apa? Belajar. Belajar. Nah, gitu ya. mau. Karena gini, jangan merasa dirimu nggak mau dan merasa pintar. Ya. Karena pada saat pertama menikah, Anda kan udah pengalaman nih sekarang. Alhamdulillah. Perlu belajar nggak? Belajar Bunda. Nah, Belajar. karena belajar sampai nanti kita pada saat punya anak pun itu belajar. Tetap belajar. Jadi poinnya adalah mau belajar dan mau menerima ilmu baru untuk mengupgrade diri supaya lebih bagus, lebih baik, Ya. dan lebih siap menjadi calon ibu dan calon bapak supaya anaknya siap diedukasi, siap diberi kasih sayang, Ya. siap dikasih pendidikan, dan siap dikasih kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah, produk-produk kita gimana generasi milenial ini? Mencari sejahtera sendiri nggak sih? Nah itu makanya tadi kalau kita Ayo, iya kan? kaitkan dengan pernikahan ya Bunda ya. Benar. Kaitkan pernikahan tadi Bunda bilang salah satunya harus belajar. Nah sebetulnya Belajar. Bunda nih, ini kan biar teman-teman remaja sobat keren yang menyaksikan podcast kita ini tahu sebetulnya menikah itu apa aja sih Bunda yang harus disiapin. Menikah itu harus disiapin satu, mau meletakkan ego diri kita dulu. Oke. Tapi tidak hanya mencintai, tidak hanya mengasihi. Oke. Jadi tidak hanya Pahamin sekedar dulu, mencintai. pahamin dulu Karena kan kata-kata ada orang yang menikah katanya sebagai wujud pembuktian kasih sayang. sudah dikasih, terus disayang. Dibuang. Kan itu yang muncul di stigmanya anak muda sekarang. Banyak polemik menikah terjadi. karena bukti sebagai wujud rasa sayang, biar gak ditinggalin. Setelah Terus dinikahin. Nah. salam Bunda. Kan banyak seperti Ya, itu. di sini justru Bunda ingin berkata kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama untuk generasi muda dan calon ibu juga calon bapak. Mencintai adalah melindungi. Mencintai adalah melindungi. Nah, ini menarik. Ya, Cintai adalah melindungi. ya. Oke. Contohnya apa? Dirimu. Iya. Contohnya ya, Ya, si benar. Mas Haidar ini. Ya. Contohnya aja deh, mencintai sesuatu barang atau sesuatu makhluk. Ya. Iya, Ya. itu versi kita peliharaan. Tuh. Atau Analoginya kendaraan. tuh, peliharaan atau barang. Peliharaan atau kendaraan Ya, dulu ya, ya. sebelum kita lari ke manusia. Betul. Ya, manusia kan derajatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ah, Siap. ya kan? Ya. Ke barang aja, kalau kita udah cinta, ngejaga nggak? Jaga banget. Hujan gini langsung di motor. Gimana? Punya apa? Apa aja sih Mas saya yang dicintai? Kalau Barang sepeda dulu. motor Ah, satunya karena ah. setiap hari saya bersama sepeda motor. Ya hujan langsung dibersihin. Nah, disayangin ya. Sayang, benar. Dilindungi nggak? Dilindungi. Kalau diserempet orang gimana? Iya, marah. Nah, oke, asik. Kalau ke peliharaan, Heran juga gitu. Kemarin kucing saya mati nangis saya. iya kan? Iya. Makhluk aja, hewan di sini, jika cintai. yang kita cintai, yang kita sayangin, diganggu orang atau diremehkan orang lain atau dihina orang lain, nggak terima. Nggak Kan? terima. Bagaimana dengan derajat yang lebih tinggi ada pada sebuah sosok manusia. Oke. Iya kan? Iya. Itu gimana coba?
Ya, berarti harus memang benar-benar siap melindungi. Siap melindungi. Jadi bukan mencintai aku berkorban untukmu. Nice. Wes. Aku ada 24 jam untukmu. Asik. Kayak K24. Kayak apa K24. Terus setia setiap saat. Rexona. Iklan dong. Terus apa? Yang terdepan. Nah, ada begitu-begitu kan? Ya. Jadi jargon-jargon sebenarnya apa sih? Gak usah jauh-jauh. Kita punya baginda Rasul yang begitu membawa pencerahan pada kita. Ya. Kita nggak boleh lupa itu, bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Ya. Kita Muslim. Betul. Kita Islam. Ya. Di situ ada wahyu terbesar Al-Quran sebagai tuntunan kita. Ya. Yang perlu dipahami di sini adalah beliau Nabi Muhammad bilang mencintai umatnya. Umatku, umatku. Ya. Karena beliau mencintai umatnya. Sampai memikirkan Ya. supaya masyarakat atau umatnya beliau tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang buruk. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, hal itu karena beliau mencintai. Ya. Nah, iya kan? Ya, benar. Tapi bagaimana dengan kita yang bilang aku mencintaimu? Ya. Tapi aku berbohong padamu. Aduh. Aku mengkhianatimu. Aduh. Terus apa lagi? HP-nya dikunci. Password. Terus gitu. Sosmednya nggak dikasih tahu ke Asik. pasangannya. Terus apa lagi? Banyak. Nah, sekarang Haidar sendiri melihat sekarang Haidar udah punya pasangan kan? Alhamdulillah. Melihat sosok pasangannya ini mencintai apa enggak? Kan Mencintai, begitu. Bunda. Ya, Mencintai. mencintai. Melindungi enggak? Melindungi, Bunda. Melindungi pada saat dia ada? Enggak, Ci. Selalu. Karena masih baru ya. Jangan karena masih baru. Enggak, karena apa? Seterusnya. Oke, amin. Terkadang begini, kita lupa bahwa kita bilang cinta, kita bilang sayang, kita bilang peduli, tapi kita lupa kita benar-benar tidak menjaga dengan baik. Ya. Kendaraan aja yang nggak punya hati kita jaga. Kita jaga. Peliharaan hewan, makhluk hidup, makhluknya ciptaannya Allah, itu aja jika dihina atau diremehkan, yang kita cintai itu juga nggak terima. Ya. Apalagi sosok sempurna manusia. Bunda. Gitu loh. Jadi ini derajatnya lebih tinggi, dan sebenarnya kalau dibilang volume dari kendaraan, dari peliharaan, ya. Dan kalau ke manusia derajatnya harusnya volumenya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kadar melindunginya, cara melindungi juga lebih tinggi. Nah, ini berkaitan Bunda. Ya. Baik lagi dengan startup tadi ya. Artinya ketika teman-teman kita nih sobat keren siap untuk mencintai, otomatis kan siap untuk melindungi. Salah satunya melindungi generasinya untuk tidak stunting. Saya setuju banget. Salah satunya kan kesana Tahu nggak pas pada saat ada Perpres 72 itu aku Bunda ngapain? Bunda? Sujud syukur. Makasih ya Allah. Gitu loh. Ya. Sampai segitunya saya. Tuh, berarti nyambung. Mencintai itu melindungi, termasuk melindungi generasi kita agar tidak stunting. Harus tidak stunting pemikiran, tidak stunting tubuhnya, dan tidak stunting semuanya. Oke. Kalau Bunda sendiri sebagai tim penggerak PKK, kemudian juga Bunda Genre dan baru minggu lalu sebagai duta non stunting, upaya apa yang dilakukan Bunda untuk menekan angka stunting itu sendiri, Bunda? Ya, karena kita tahu pada dasarnya sekarang sudah dimudahkan sama Allah. Ya. Satu, adanya teknologi. Adanya orang-orang hebat yang sudah banyak terungkap ke media atau terangkat, sudah terbuka nih. Seandainya tabir itu sudah kebuka. Jadi banyak orang-orang hebat yang berhati baik. Ini sudah banyak muncul ke permukaan. Jadi orang bisa berpikir, oh ini contoh baik. Oh ini ternyata cara hidupnya seperti ini. Nah, saya sebagai Bunda Genre, Ibu PKK, apalagi sekarang saya di jabatan baru Duta Penurunan Stunting, pergerakan saya selama kurang lebih sebelum dijabatin jadi Duta Stunting adalah saya mengupayakan untuk kepada para pendidik dan juga kader untuk lebih bisa menetralisir diri dengan cara berpikir. Dengan cara bagaimana? Saya kunjungan, saya sosialisasi, dan saya memberikan pemahaman kepada mereka. Para kader ini biasanya masalahnya sama, seantero ini kayaknya. Apa itu, Bunda? Finansial. Oke. Saya juga udah mau nebak. Jadi kurang diperhatikan.
finansial dan mungkin beberapa banyak hal lainnya lah. Tapi saya mengupayakan kalau di KB itu ada UP2K atau UPPKS, peningkatan kesejahteraan keluarga. Jadi saya lagi mengupayakan ayo bersama-sama sinergi gimana caranya kita ini rileks dalam hal menjadi kader. Jadi pada saat memberikan pelayanan ini meletakkan masalah pribadi, meletakkan permasalahan-permasalahan yang ada, tapi kita menjadi kader yang saat itu harus fokus, profesional, tulus juga, dan baik. Ya. Jadi yang keluar itu perkataan baik, pemikiran kita baik, dan perilaku kita baik. Akhirnya menularkan kebaikan juga. Yap, itulah yang saya bilang menebarkan kebahagiaan. Karena apa? Jika kadernya, jika pendidiknya tidak mendapatkan healing atau tidak bahagia, bagaimana pada saat melayanin posyandu, bagaimana saat melayanin peningkatan kesejahteraan keluarga, bagaimana melakukan sosialisasi atau memberikan konseling catin itu sendiri. Betul. Bahaya nggak? Bahaya benar. Bahaya, itu memang sangat mengapresiasi dari kader itu sendiri. Ya, jadi saya mengupayakan gimana caranya sekarang UP2K atau UPPKS itu bisa ditingkatkan kembali gitu. Kalau yang dulu namanya UPPKS, sekarang UP2K. Ya, UPPKA. Ya, UPPKA. Ya. Jadi intinya tetap kesejahteraan keluarga. Versi kader, versi kader dan versi masyarakat. Makanya saya pengupayaan ada yang namanya IKM Sentra. Ya. Di dekat arah Suramadu itu saya buka untuk para pendidik, untuk para kader, dan untuk seluruh warga masyarakat. Tapi ada syaratnya, harus ada PRT, harus ada syarat-syarat dan ketentuan. Iya, syarat dan ketentuannya ada. Tapi saya buka lebar, siapapun yang mau berwirausaha silakan. Siapa yang mempunyai produk UMKM bisa, asal satu, harus ke Ibu Klebun dan Bapak Klebun, lalu ke Ibu Camat dan Bapak Camat, baru bisa masuk kami ke kabupaten. Karena apa? Supaya para pimpinan wilayah terbawah itu bisa tahu perkembangannya bagaimana. Karena kalau kita berbicara tentang penurunan stunting sendiri, tidak ada faktor yang lain untuk menghidupkan, mensejahterakan, ini tidak akan bisa selesai. Tidak akan bisa seiring sejalan dan jadi linier. Jadi PHBS-nya ditanamkan dari bagian kesehatan, dari puskesmas, dari bidan, ini kita jalankan. Dan insya Allah nanti tahun 2022 kita ada gerakan makan sehat. Potensi lokal. Siap. Makanan lokal Bunda ya? Yap. Jadi nanti ada jadwal kita selama 1 tahun per bulan kita makan serentak bersama. 1 tahun makan Bunda? Yap, betul, makan-makan. Saya kesini Bunda. Per tanggal, insya Allah nanti kita bikin, nanti tanggalnya masih rahasia. Tapi nanti jika ada itu kita kabarkan, kita tag langsung ya, gitu. Mau makan-makan boleh. Keren. Tapi gini, 1 hari itu contohnya ada olahan jagung. Jadi hampir semua nanti kita gerakan untuk makan jagung bersama. Bukan makan bersama begini ya, tapi di rumah masing-masing. Masing-masing, cuman 1 hari itu pengupayaan pengenalan makanan lokal sama. Jadi ada item menu, misalnya jagung bisa direbus, jagung bisa dibakar, terus habis gitu jagungnya bisa dikukus, jagung bisa ditongseng, bisa jadi dadar jagung, bisa jadi puding jagung, bisa jadi makanan-makanan yang sehat. Makanan sehat potensi lokal. Nanti ada juga misalnya 1 hari untuk makan ketela. Padahal ketela itu bagus loh untuk mendetoks perut. Betul. Saya dulu diet pakai ketela. Bener nggak? Iya. Nah, tapi kenapa ketela harganya murah? Karena minatnya sedikit. Nah, kita mau bikin ketela naik kelas. Naik kelas. Mantap. Itu. Jadi kita mengupayakan dengan cara seperti itu warga masyarakat tidak hanya kita fokus untuk penurunan angka stunting, tapi peningkatan mutu kualitas hidup juga diperhatikan. Yap. Jadi kalau kita sudah kualitas hidupnya masyarakat sudah meningkat dengan cara mereka sudah tahu PHBS, mereka sudah dapat perekonomian lebih bagus dan mereka kita pantau, kita evaluasi, lalu kita monitoring dan kita terus. Maka otomatis stunting tadi akan tertekan Bunda ya. Sendirinya. Jadi kalau saya tidak ada yang gini, ayo nanti stunting diturunkan. No. Yuk kita hidupnya lebih berkualitas dan lebih bahagia. Makannya lebih sehat asik lagi. Itu. Jadi nanti di 2022 ya. Gerakannya adalah gerakan bahagia. Gerakan bahagia. Itu kalau disingkat makannya apa tuh? jangan pakai singkatan nanti bahaya.
Jadi nah, Bunda tadi nyambung nih, berarti kan tentu Bunda melibatkan banyak sekali banyak sektor, ya. Nah, itu bagaimana strategi Bunda untuk menggandeng para lintas sektor agar bersama-sama nih bahwa ini isu yang sangat penting nih gitu. Pengupayaannya bukan karena ada Perpres 72 ya. Okay. Pengupayaannya kurang lebih 3 tahun. Jadi saya mengajak lama sekali dan menyadarkan bahwa ini kemarin saya dengan Dinas Pertanian dengan Pak Pugo, Pak, kalau kita nggak terus kayak saya mengupayakan mensinergikan bikin gerakan makanan sehat, tapi kalau nggak ada yang nanam lagi gimana? Jadi nanti gerakannya juga ada gerakan menanam bersama. Jadi juga menguntungkan petani berarti. Semuanya, mulai petani, peternakan, terus habis gitu komoditi, terus jadi simbiosis mutualisme. Kita bangun ekosistem. Keluarga berkualitas. Asik kan? ini belajar kita nih, belajar banyak ilmu baru dari Bunda Zainab. Jadi kita bikin ekosistemnya. Ya, saya kemarin juga mengajak Dinas Perikanan bahwa kita juga ada gerakan nanti di 2022 makan ikan bersama. Makan ikan bersama. Nah, ini juga ironinya ini Bunda. Apa sayang? Di Bangkalan kan memang sebetulnya penghasil ikan terbesar, yang besar gitu ya. Iya kan? Tapi justru banyak sekali masyarakat kita yang ikannya dijual, kita balik lagi makan gorengan. Sebenarnya kalau makan digoreng, direbus, ini adalah pilihan ya. Betul. Pilihan karena kita memakannya seperti apa. Ya. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk kita harus yang semuanya direbus, tidak. Ya. Bukan karena maksudnya gorengan-gorengan yang lain Bunda, bukan ikan. Jajannya ya, jajan. Gitu. Sebenarnya nggak masalah. Jadi saya tidak akan meniadakan itu. Ya. Karena saya juga pecinta jajan. Pecinta snack. Ya. Saya pernah juga diajak makan di pinggir jalan. Asik kan? Asik kan? Jadi terkadang gini, pedagang kaki lima tuh juga mencari ekonomi. Betul. It's okay, saya support gitu loh. Tapi sekarang yuk kita bikin makanannya lebih sehat. Nah, jadi kalau yang untuk kita sosialisasi yang makan ikan ini adalah makan ikan bersama, bukan hanya bersama-sama jejer makan ikan semua, tidak, tapi gerakan serentak. Insya Allah nanti di 2022 kita mulai juga start nanti di Januari. Nah, jadi festival makan. Insya Allah. Ada nanti. Bunda, ya? Ada nanti. Mau ya? Mau datang ya? Boleh. Nanti dari KB Jawa Timur yuk atau dari provinsi yang lain. Yuk, kalau mau datang di Bangkalan saya bikinkan festival. Ada festivalnya nanti nih. Ada. Yuk. Dari menjadi upaya untuk terus menekan angka stunting di Jawa Timur. Jadi gini, semakin banyak orang mengenal ikan, semakin orang mengenal tanaman kita, semakin orang tahu dan gak malu. Ya. Itu kuncinya. Betul. Gitu loh. Jadi bangga potensi lokal. Aku potensi. bangga makan ikan, aku bangga makan hasil pertanianku sendiri, dan aku bangga aku dari desa. Bangga dari desa. Karena ini jika kita tidak bangga, halo. Anda dari mana? Oke. Iya kan? Betul. Nah, makan ikan, makan makanan yang sehat, potensi lokal itu harus terus dinaikkan. Harus terus naik kelas. Harus naik kelas. Ketela harus naik kelas, singkong harus naik kelas. Ikan harus naik kelas juga. Kalau saya ingat dulu zaman saya kecil, udah sarapannya ya singkong itu, Bunda. Betul. Singkong terus dipakai garam. Kadang pakai kelapa. Sekarang udah nggak ada. Adik-adik saya sudah nggak gitu sarapan. Karena tidak terbiasa. Karena tidak dibiasakan lagi. Ya, makanya itu. Ayo bagi para masyarakat kita membiasakan yuk makan makanan potensi lokal, bahwa itu tidak ada loh di negara lain. Betul. Berbanggalah Anda bangga menjadi warga Indonesia, dan berbanggalah di tanah kita begitu subur. Iya. Oke. Bunda, balik lagi Bunda. Masalah pernikahan ya. Menurut Bunda, nikah di usia yang ideal itu penting nggak sih Bunda? Karena begini, saya aja Bunda ya, yang menikah katakan di usia yang udah matang, saya ketika menikah juga kaget sebenarnya. Maka saya kebayang kembali lagi nih bagi para pemirsa dan para penebar bahagia dimanapun berada. Tentunya sebenarnya bukan dari usiamu dewasa atau usiamu masih remaja, tapi kesiapan cara berpikirmu. Makanya cara berpikir. Tadi Bunda kan bilang siap dan mau belajar dulu. Siap mau belajar. Jadi kita sudah antisipasi apa yang terjadi pada masa-masa mendatang. Ya. Contohnya aja, Bunda Zainab kok bisa sih berbicara seperti itu? Halo. Saya dulu sempat mengalami yang namanya kaget pada saat menikah. Jadi pada saat saya mempunyai anak, saya belajar. Auto belajar. Ya. Dan akhirnya saya berpikir begini. Saya harus berkata baik, bersikap baik, berperilaku baik. Supaya apa? Anak saya tidak mengambil sisi negatif dari apa yang saya punya.
atau lingkungannya yang dia lihat. Jadi dia harus melihat bahwa sosok ibunya adalah contoh suri tauladannya dia. Betul. Dari hal memanajemen ekonomi, Betul. dari hal dia berdagang, dan bagaimana dia harus bersikap. Itu dicontohkan oleh diri saya sendiri. Jadi saya sama anak ini udah kompromi mulai kecil. Dari kecil Bunda ya? Mulai kecil. Memang penanamannya harus dari kecil Bunda. Yap. Karena saya juga akhirnya berpikir gini. Ini kalau tidak saya putus, tidak saya putus pelestarian yang tidak baik, saya akan meneruskan ke anak saya. Sumpamanya saya tidak dapat perhatian banyak pihak yang saya mau. Tapi kan saya tidak bisa melampiaskan kepada anak. Jadi saya memberikan semua yang terbaik pada anak, pada lingkungan supaya saya ini putus. Jangan sampai orang mengalami seperti saya. Betul. Nah, ini saya putus. Jadi yang saya kasihkan ke anak, saya kasihkan ke lingkungan, bahkan saya kasihkan ke masyarakat adalah mengupayakan yang terbaik di setiap kesempatan dan setiap waktunya. Jadi itu, kita harus berupaya jadi yang terbaik, jadi yang baik, dan mengupayakan yang terbaik di setiap momen. Karena nggak akan terulang kembali. Betul. Termasuk pada anak. Nah, hal ini terkadang banyak yang tidak mengerti. Maksudnya tidak mengerti ini gini. Dulu saya atau keluarga saya tidak semuanya di manajemen untuk siap finansial sebagai anak. Nah, tapi saya pernah mempunyai pengalaman bahwa finansial itu adalah hak anak juga. Selain kesehatan, selain pendidikan, selain kesejahteraan. Jadi saya mengajarin anak saya sendiri itu untuk memanage ekonomi sejak kecil. Jadi uang anak saya mulai lahiran sampai sekarang itu ada posnya sendiri. Dikumpulin sendiri Bunda ya? Yap. Halo, para ibu-ibu, jangan menggunakan hak anak ya. Jangan ambil hak anakmu dan jangan dirampas hak anakmu sengaja ataupun tidak sengaja. Upayakan. Jika memang udah terlanjur, yuk minta maaf pada anak dan kembalikan kepada anak itu yang jauh lebih besar. Gitu. Oke. Bunda. Ya kan, bener nggak? Banyak sekali ternyata. Jadi nanti kalau Mas Hai sama nyonyanya di manajemen dari sekarang, jangan sampai Anda meminta waris kepada anak. Benar. Ini tidak hanya sobat keren aja yang belajar, tapi saya juga belajar. Asik. Karena saya juga mempersiapkan untuk calon bapak. Mau belajar. Harus mau belajar. Mau belajar untuk menjadi bapak yang baik itu harus menjadi contoh yang baik. Berarti dimulainya juga harus dengan yang baik. Dan jangan lupa bagi masyarakat dimanapun berada dan anak-anak muda, jangan lupa kita ada itu karena Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi engkau jika ingin menciptakan seorang anak, pada saat mau berhubungan jangan lupakan Yang Maha Kuasa. Dengan cara berdoa sebelum berhubungan badan. Itu penting sekali. Karena dari situ jika awal mula pembentukan di situ Bunda. Jadi kita siap dulu beragama, siap keadaan, dan siap bermasyarakat. Jadi hati-hatinya udah mulai pertama. Dari awal banget Bunda. Awal mau bentuk. Sudah siap dulu, bapak ibunya ambil wudhu dulu. Kalau bisa sama-sama habis setelah sholat. Jangan keburu, jangan menyesali pada saat nanti anakmu melawan dirimu. Jadi enaknya hubungan badan itu berapa menit sih? Ya kan? Betul. Tapi dilawan anak itu bisa berapa lama? Itu dia. Nah, pada saat dilawan pasangan, disakiti oleh yang lain yang tidak kamu kehendakin itu gimana? Bisa lama durasinya. Nah, jadi kepada para pemirsa di seluruh Indonesia, upayakan pada generasi selanjutnya, pesankan kepada anak-anak, tanamkan sikap baik, berpikir baik, dan berperilaku baik. Untuk pada calon ibu dan calon bapak, upayakan pada saat berhubungan badan Anda dalam keadaan bersih, Anda dalam keadaan siap, dan Anda dalam keadaan sudah berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa berdoa sebelum hubungan badan, meminta calon anak yang berkualitas dan bernasib baik. Karena itu kuncinya. Siap Bunda. Nah ini kan? Juga yang harus diperhatikan nanti oleh sobat keren. Ketika nanti mau berkeluarga, ternyata banyak banget ya. Banyak sekali yang perlu disiapkan. Oke. Bunda, nih Bunda, pesan untuk remaja-remaja tadi udah sebetulnya udah banyak sekali pesan, tapi inti pesan dari Bunda untuk calon pengantin Bunda. Kemudian untuk keluarga dan juga untuk masyarakat terkait
pentingnya penanaman yang tadi Bunda sampaikan itu. Gimana Bunda? Pahamilah bahwa mencintai itu adalah melindungi. Ya. Ini bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan bagi para calon pengantin, ingat, pernikahan itu adalah awal dari bahtera rumah tangga. Awal dari bahtera rumah tangga. Bahtera itu ada, tapi di situ ada ombak. Oke. Di situ ada angin. Oke. Di situ kita tidak tahu arah mau kemana. Ya. Jadi harus siap. Bukannya Anda menikah itu Anda langsung mendapatkan 1000% kebahagiaan. Masih belum. Karena namanya bahtera itu melalui. Nah, jangan dilupakan itu ya. Jadi pernikahan itu adalah awal dari bahtera rumah tangga. Berarti harus siap. Siap dalam keadaan tidak seperti yang dipikirkan. Ya. Harus siap juga apa yang harus dilakukan. Dan harus siap juga untuk menanamkan sikap-sikap baik dan karakter baik untuk diri kita, pasangan kita, dan keluarga kita, juga masyarakat di sekeliling kita. Itu. Oke. Dan jangan lupa, bagi masyarakat, bagi calon catin, dan bagi generasi muda dan dimanapun berada, jadilah orang yang bahagia versi Anda masing-masing. Jadilah orang yang bahagia dan berkualitas versi Anda masing-masing, tanpa harus menyamakan diri Anda dengan orang lain. Karena Anda begitu spesial, Anda begitu hebat versi Anda, dan tidak ada kembarannya, dan tidak ada yang bisa meniru. Anda hebat karena Anda. Dan tentunya tanamkan bahwa saya bahagia, katakan saya bahagia, dan jalankan bahwa saya bahagia, dan saya penebar bahagia. Yeay, tentunya tanpa menyakiti supaya hidup kita diberkati. Nah, ini juga sebenarnya salah satu tips buat teman-teman, buat sobat keren untuk bisa mencintai diri sendiri. Yep, harus dong. Sekarang itu self love tuh memang jadi penting udah. Banyak orang-orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Oh, begini, supaya kalian mau mencintai diri sendiri, terlebih dahulu self love dulu ya. Ya. Kita meninggal tuh sendirian. Benar. Nggak sama pasangan, nggak sama orang tua, nggak sama anak. Lalu kita menghadap malaikat Israfil itu sendirian. Iya. Nggak bisa barengan. Terus kita nanti di hari kiamat, hari pembalasan, kita itu juga sendirian. Jadi selamatkanlah dirimu untuk akhiratmu terlebih dahulu. Sebelum kamu mengajak orang lain untuk selamat. Jadi jangan lupakan, tanamkan semuanya di hatimu, tetap tanamkan bahwa Allah ada di hatimu setiap saat, kapanpun. Karena kita nanti pulangnya ke sana, ke surga. Gitu. Kita kan makhluk surga. Betul, sebenarnya. Sebetulnya. Pasti kita akan ketemu di sana semua. Iya. Kalau tahu jalan pulangnya menuju surga. Iya. Lah kalau kita menanamnya dari sekarang, nyasar-nyasar gitu. Kan untuk menuju ke surga itu kan harus melampaui ada tiket-tiket masing-masing. Kan tinggal pilihannya begini, Haidar. Iya, benar. Kita ini kan sudah diciptakan, terlahir baik, terlahir suci. Betul. Kalau bayi meninggal udah masuk surga. Masuk surga. Karena suci kan? Masih suci. Lah kenapa kita tumbuh berkembang kok menyakiti? Nah, padahal konsep kita adalah suci. Suci. Fitrah kita suci. Fitrah. Kenapa kita sering tersinggung? Kenapa sih kita sering marah? Kenapa kita kok ada tidak terima? Kenapa kita kok nggak bangga untuk diri kita sendiri? Iya kan? Benar. Pilihannya gampang. Kita pikirkan, tanamkan, jalankan bahwa saya ingin meninggal dalam keadaan bahagia. Kalau meninggal dalam keadaan bahagia itu otomatis kita nggak nyakitin orang. Kita nggak mencaci orang, nggak dengki sama orang. Ya. Dan kita tidak menebarkan keburukan dari kata-kata, dari sikap, dari perilaku, dan dari perbuatan, semuanya. Jadi upayakan setiap kesempatanmu kamu selalu dalam keadaan bahagia. Terus Bunda kan nggak bisa setiap saat bahagia, kan kadang ada sedihnya. Iya, Bunda ada sedihnya. Tapi sedih untuk mendetok diri, mau nangis aja. Itu hal yang wajar. Ya? Cuman jangan lama-lama, takut malaikat Israfil datang. Gimana rasanya coba? Bahaya juga itu. Ngeri juga itu. Bener kan? Kita kan nggak tahu. Betul. Kan nggak ada pengumuman. Nggak ada, Bunda. Malaikat pencabutnya mau datang kapan? Nggak ada WA juga. Ya udah. Jadi untuk para masyarakat dan semuanya termasuk Haidar, tanamkan dalam dirimu bahwa kita meninggal harus dalam keadaan bahagia.
dan dimudahkan. Gak kejang-kejang. Ya. Gak ditabrak. Gak berhari-hari, ya kan? Meninggal dalam keadaan tubuh masih sehat, masih tidak menyusahkan orang lain, dan dalam keadaan bahagia dan dimudahkan semua sama Allah. Makamnya dilapangkan, diterangkan, dikumpulkan sama keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita sayangin, itu kan? Benar-benar. Iya kan? Iya. Lah terus kalau sudah berpikiran kayak gitu, kapan sih kita mau nyahatin orang? Nggak ada. Udah mikirin kita sendiri aja udah repot. Bener nggak? Betul, Bunda. Iya nggak? Kita ngapusin, ngedelete dosa-dosa kita aja udah repot. Betul. Nah itu upayanya juga. Jadi kalau udah mindsetnya bagus, penanaman karakternya udah bagus, insya Allah yang nama stunting ini hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya, Bunda. Auto. Oke. Kan karena kualitas dasar ini yang harus. Jadi saya sekarang lagi gencer nanemin ke karakter bahagia. Ayo. Oke. Jangan sampai kita salah asuh, jangan sampai kita salah didikan, jangan sampai kita salah ucap, jangan sampai kita salah pergerakan. Iya kan? Bener. Mau apa kita hidup? Kalau nggak kita meninggal dalam keadaan bahagia. Buat apa kita hidup kalau kita nggak manfaat buat orang lain? Bener. Buat apa kalau kita hidup kalau kita cuma menderita aja? Betul. Iya kan? Iya. Udah di dunia menderita, masih di neraka juga. Buat apa? Udah meninggal dirasanya orang. Oh iya bener. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Iya kan, kita pinginnya udah meninggal tapi dalam keadaan yang didoakan orang. Betul. Hebat. Bukan yang disyukur-syukurin orang. Iya, kirim Fatihah orang kan gitu. Kitanya kan di akhirat nunggu sampai ke surga kan masih nunggu hari kiamat. Betul, benar. Masih jauh, nggak tahu kita kapan kiamat. Benar. Masa kita di alam sana ngelihat anak cucu kita, masyarakat kita masih ngomongin stunting aja kan enggak udahan. Iya, udah. Udah berubah dong. Udah berubah dong. Orang-orang berlomba-lomba menuju kebaikan gitu. Kita yang berupaya sekarang. Ini sobat keren nggak kerasa ya. Gimana? Ngobrol udah panjang. Asik kan? Asik banget. Sesuai dengan tema kita. Yaitu ada cerita ada rasa. Nah, rasanya harus sekarang rasa rasa bahagia. Iya. Jadi intinya gitu. Sobat keren, ibaratkan kita mau bangun sebuah rumah, fondasi dasarnya itu harus bahagia. Karena kalau kita berangkat bahagia, semuanya terencana, maka semuanya akan mudah-mudah ya. Yep. Semua permasalahan tuh akan dilibas. Termasuk masalah stunting ini akan auto hilang. Kalau udah karakter orang-orangnya, masyarakatnya udah masyarakat yang bahagia, otomatis insya Allah sehat. Semuanya sehat. Semuanya menanamkan karakter baik, semuanya menjaga lingkungan, semuanya berkata baik. Indah dunia, guys. Mantap. Kapan itu kita? Saya masih hidup nggak di zaman itu? Mudah-mudahan Bunda, kita doakan bisa itu besok lusa udah berubah ya. Dari tangan Allah yang membantu. Iya, tangan kita kan cuma 2 nih hari dari ini. podcast kita ini Bunda. Mengajak semua masyarakat akhirnya tersadar kan gitu. Bahwa kita harus bahagia. Ya. Sedih boleh tapi jangan lama-lama. Oke. Dari kasih. Cerita ada rasa. Asik. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda. Cerita yang luar biasa. Ini tidak hanya sekedar cerita tapi ilmu ini. Mudah-mudahan kita doakan apa yang diceritakan Bunda tadi bisa memberikan inspirasi untuk sobat keren dimanapun yang berada yang menyaksikan podcast ini, tidak hanya untuk masyarakat Bangkalan, tidak hanya untuk masyarakat Jawa Timur, tapi seluruh dunia Bunda. Yep. Nanti kita kasih translate bahasa Inggris. Oke, asik dong, asik. boleh. Biar yang menyaksikan go internasional. Sehat-sehat untuk Bunda. Baik sobat keren dimanapun berada, nih nggak kerasa Bunda, kita udah ngobrol banyak sekali dan mudah-mudahan cerita kita hari ini menginspirasi. Barakallah. Sehat-sehat untuk Bunda. Sehat bagi semuanya ya. Inspirasi untuk kita. Sehat jiwa raga. Kita tutup Bunda ya dengan Serasa Podcast, nanti disambung dengan Salam Bahagia. Siap. Terima kasih sobat keren. Sampai ketemu lagi di Serasa Podcast. Serunya bercerita bersama karena ada cerita, ada rasa. Salam bahagia. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Terima kasih sobat keren. Jangan lupa untuk selalu berencana karena berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berencana untuk bahagia ya.